Halo, kembali lagi bersama saya Arga dari Creative Trader. Selamat tahun baru buat rekan-rekan. Doa saya supaya rekan-rekan diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam setiap hal yang dikerjakan dan dapat mendapat pembelajaran dalam segala hal dalam kehidupan supaya bisa hidup yang lebih baik di tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan sharing tentang 5 pelajaran penting di IHSG di tahun 2021. Kita belajar bahwa sebagai trader, sebagai investor retail, kita harus bisa beradaptasi, bisa memahami perubahan, dan bisa relevan dengan kondisi market saat ini. Karena kita belajar 2-3 tahun terakhir bursa saham sangat berubah, baik dari demografi, dari pergerakan bandar, dari perubahan dari pergerakan harga saham, semuanya berubah hampir bisa dibilang 180 derajat. Dan apa yang relevan dulu sudah tidak relevan sekarang. Jadi sebagai trader kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut supaya nggak ketinggalan, supaya kita nggak tetap ngotot misalnya PBV minus 1 kita beli, jangan tetap ngotot kayak gitu, sudah nggak digoreng saham-saham seperti itu. Jadi itu sesuatu. Jadi dalam video ini saya ingin sharing pembelajaran yang kita dapat sepanjang tahun 2021. Kayak gitu. Ini rangkuman mungkin bagi rekan-rekan yang nggak nonton podcast kami atau hanya nonton 1-2 podcast di tahun 2021 lalu. Ini rangkuman pembelajaran mingguan kita sepanjang tahun 2021 dan saya rangkum jadi 5 pembelajaran penting di IHSG tahun 2021. Oke, langsung kita mulai. Apa aja 5 pembelajaran penting di IHSG tahun 2021? Pertama adalah era stock market 2.0. Kalau Anda ingat, ini adalah video kami podcast Bicara Bandar season 2 episode yang pertama. Itu adalah judulnya Welcome to Stock Market 2.0, akhir dari era Warren Buffett dan awal dari era Elon Musk. Ini kami post, Elon Musk belum jadi orang terkaya di dunia, belum dianggap sebagai bapak pom-pom dunia, belum itu, cuma kami sudah mengatakan ini akhir dari era Warren Buffett dan awal dari era Elon Musk. Ini juga salah satu post dari Instagram kami yang dihapus oleh Bandar beberapa bulan yang lalu. Ini juga postnya ini mengatakan tentang welcome to stock market 2.0. Jadi itu sesuatu yang apa ya? Itu pembahasan di awal kami. Apa itu stock market 2.0? Intinya adalah apa yang terjadi di pergerakan harga saham sudah tidak berpengaruh lagi. Apa yang terjadi di perusahaan sudah tidak ada korelasinya lagi dengan apa yang dilakukan bandar di harga sahamnya. Itu intinya stock market 2.0. Udah nggak ada hubungan. Jadi adalah sesuatu yang lucu kalau Anda mikirin hutangnya. Anda pelajari hutangnya, pelajari rasio hutangnya, terus Anda pusing, nggak bisa tidur, mikirin hutangnya, dan berharap kalau Anda bantu mikirin hutangnya, harga saham yang Anda beli itu naik sendiri. Sudah tidak relevan lagi. Karena bandar sudah tidak peduli dengan hutang perusahaan, sudah tidak menjadikan hutang perusahaan sebagai pertimbangan mereka menggoreng atau membanting harga saham. Adalah sangat lucu kalau Anda mempelajari profit perusahaan, seakan-akan Anda akan dikasih profit. Padahal ngasih dividen cuma 10% kalau dikasih. Itu mending kalau dikasih. Ada dividen yang nggak dikasih, tapi Anda pikirin terus. Kenapa dulu relevan? Karena dulu bandar senang menggoreng saham-saham yang profitnya besar. Sahamnya digoreng. Jadi yang mutusin tetap bandar. Tetap bandar mah bebas. Cuma karena stock market begitu stabil selama sampai 3 tahun yang lalu, dulu ya sudah jadi norma. Jadi orang yang belajar fundamental jadi bisa ngerasain cuan. Karena dia cari perusahaan yang untungnya besar dan bandar suka ngegoreng perusahaan yang untungnya besar. Di tahun 2021 lalu, kita belajar nggak ada urusan profit perusahaan. Perusahaan yang sudah nggak memberikan laporan keuangan sepanjang tahun 2020 di 9 bulan pertama tahun 2021 aja, dia nggak ngasih laporan keuangan sama sekali, harga sahamnya bisa digoreng ribuan persen. Arto itu udah 5 besar market cap di Indonesia saat ini, udah ngalahin Unilever, udah ngalahin HMSP, gitu, hanya di bawah BCA, BRI, Mandiri, sama Telkom. Arto itu untung aja belum pernah. Kita nggak tahu dia bakal untung atau enggak. Kenapa bisa naik ribuan persen? Kenapa bisa divaluasi segitu? Karena sudah tidak ada urusan.
Bursa saham bukan lagi main ekonomi-ekonomian. Itu pembelajaran pertama di tahun 2021 yang saya harap Anda bawa untuk tahun 2022. Saya jauh lebih baik kita realistis, kita adaptable dengan kondisi market daripada kita ngotot. Kasihan yang ngotot. Ngotot Unilever udah murah, harganya harus naik. Nggak naik-naik di tahun 2021. Ngotot GGRM, HMSP itu secara value investing bagus, nggak naik-naik, harganya malah turun. Dibilang untungnya besar, cukainya kita pikirin, seakan-akan kalau kita mikirin cukainya, digoreng harganya, enggak juga ternyata. Jadi itu pembelajarannya. Ini materi pertama tahun 2021 lalu, dulu kami banyak dicekam dengan materi-materi ini, sekarang udah yang marah pun udah nggak marah, udah malu kali bahas-bahas kayak gitu. Dan buktinya terjadi sepanjang tahun 2021 yang kami bahas juga. Bahwa ini ada pemberitaan Elon Musk sekarang 3 kali lebih kaya dari Warren Buffett. Bapak pom-pom dunia sudah 3 kali lebih kaya dari Warren Buffett. Bahkan Elon Musk dengan aksinya menggoreng Tesla, mempom-pom uang palsu, kripto, doge, anjing digital, dan lain-lain, dia jadi person of the year versi Time. Warren Buffett belum pernah jadi person of the year. Konglomerat lain belum, cuman ini karena pengaruhnya begitu besar di tahun 2021 mengajarkan, ini menurut saya ini bapak stock market 2.0. Tesla itu untungnya nggak ada apa-apanya dibanding perusahaan-perusahaan otomotif lainnya. Bahkan kalau dihitung 5 tahun terakhir, Tesla itu nggak ngasih serupiah pun. Banyakan ruginya dari untungnya 5 tahun terakhir. Tapi harga sahamnya bisa digoreng tinggi dan Elon Musk bisa jadi terkaya di dunia. Belum lagi aksi-aksi mereka ngepom-pom uang palsu dan lain-lain, mempromosikan uang palsu, jadi Elon Musk jadi bapak pom-pom dunia. Itu pembelajaran. Anda mau stick sama Warren Buffett, silahkan. Tapi berarti Anda memaksa diri dan nggak mau relevan dengan kondisi terkini. Itu hak Anda, nggak apa-apa kok. Sama seperti Anda, boleh sekarang masih motret pakai film yang zaman dulu, pakai kamera non digital, boleh Anda melakukan itu. Cuma Anda hanya akan menyusahkan dan menyiksa diri Anda sendiri. Tapi nggak salah, ya boleh-boleh aja kayak gitu. Ini sudah bukti Elon Musk sudah 3 kali lebih kaya dari Warren Buffett dan jadi bahkan person of the year. Bahkan pembelajaran juga yang kita ambil di era stock market 2.0 ini, bahwa even Warren Buffett sekarang sudah tidak main-main value investing lagi. Invest yang dilakukan Warren Buffett, pembelian saham yang di-highlight dilakukan Warren Buffett di tahun 2021 ini, 2021 kemarin beli saham Apple. Mayoritas portfolio Berkshire sekarang di Apple. Apple itu nggak ada value investingnya. Valuasinya mahal. Beli perusahaan mobil listrik di China, itu pernya 1.000 kalau nggak salah. Itu dia beli. Artinya apa? Pernya 1.000, artinya cuma harga sahamnya doang digoreng, nggak ada value-nya. Nggak ada asetnya, nggak ada profitnya. Pernya luar biasa tinggi. Dia beli bank digital di Brazil yang belum IPO, jadi dia masuk bisnis venture capital. Tahun 2020 saya katakan, venture capital is the new value investing. Kalau Anda mau beli saham dengan harga murah, belilah ketika masih jadi startup. Berharap suatu hari jadi besar seperti yang dilakukan puluhan tahun lalu ketika mayoritas kita belum lahir oleh Warren Buffett. Sekarang Warren Buffett juga sudah nggak mau gitu-gituan. Jadi memang ini akhir dari value investing di era stock market 2.0. Warren Buffett beli bank digital, beli saham yang pernya luar biasa tinggi dan lain-lain. Bahkan yang belum IPO sekalipun dia sudah masuk sebagai venture capital. Banknya untung? Tidak pernah untung sekalipun. Nubank itu bank digital terbesar yang sekalipun belum pernah untung sejak didirikan. Jadi nggak ada value-nya. Value itu kan aset, profit itu nggak ada. Jadi memang sudah berakhir masa value investing. Itu poin pertama di tahun 2021 lalu pembelajaran. Pembelajaran kedua adalah pertumbuhan luar biasa investor di BEI. Investor di bursa ini capai 7,3 juta. Ini tanggal 26, ini laporan BEI di awal tahun bahwa investor di pasar modal Indonesia mencapai 7,4 juta
peningkatan 92,7% dari tahun 2020. Investor saham, jadi investor di pasar modal itu bisa reksadana dan lain, investor sahamnya sudah mencapai 3,4 juta, peningkatan 103%. Anda bayangkan betapa besarnya efek ini. Maksudnya berapa besar? Dari tahun 90-an dulu sampai 2020, 2021, kita tahu 2020, kita tahu 2020 bursa saham sudah booming seiring dengan hancurnya ekonomi. Sampai tahun 2020 itu berarti cuma sekitar 1,5 jutaan. Tahun 2021 aja naik 100,3%. Berarti mayoritas investor yang trading saat ini adalah investor angkatan tahun 2021. Jadi kalau Anda masih ngotot, tapi dulu saham fundamental bagus digoreng, kayak gitu. Anda itu minoritas. Mayoritas nggak pernah melihat kayak gitu. Nggak pernah melihat fundamental ini. Jadi kan, dan ini tentunya kabar yang sangat baik buat bursa saham. Kenapa? Karena artinya ada 1,5 juta investor yang menuangkan uangnya, mengeluarkan uangnya dari tabungannya, masukin ke RDI untuk ditradingkan saham, buat diperebutkan bersama. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat baik, karena artinya semakin banyak uang di bursa saham, semakin banyak yang bisa kita profit. Karena kalau nggak ada uangnya, kita profit dari uang siapa? Gimana kita profit kalau nggak ada uangnya? Kalau kita jual ke orang, kan kita ngambil uang orang itu. Kalau orang itu nggak mau beli, kita nggak bisa profit. Kayak gitu. Jadi ini hal besar yang harus kita, ini doa kita di tahun 2022 ini juga sukses. Pertumbuhan investor juga masih luar biasa sampai tahun 2021 ini. Pertambahan jumlah akun saham kita lihat ini sebagai perbandingan di tahun 2019 12.000, 17.000, 18.000 gitu. Ini sebelum pandemik cuma 12.000 akun baru. Setelah pandemik ada 37 ketika ekonomi mulai hancur, bursa mulai crash, penambahannya mulai 55.000, 52.000, terus melonjak tinggi di awal tahun 2021 mencapai rekornya. Sebulan ada 291.000 akun baru, dan di akhir tahun ini sudah stabil bahkan di atas sempat di atas 200 ribuan gitu. Baru Desember agak turun karena kebijakan penutupan mata investor retail tentunya yang cukup berpengaruh pada investor retail kayak gitu. Jadi ini pencapaiannya luar biasa, pertumbuhan akun juga luar biasa. Kalau Anda yang ikut kami sempat bilang ini kekhawatiran kami di tahun 2021 lalu. Kami takut investor retail tidak bertumbuh lagi dan menyebabkan market jadi di-crash-kan oleh bandar. Cuman kenyataan itu tidak terjadi. Ketakutan kita tidak realistis karena kita lihat Februari nambah, Januari nambah, Maret nambah, di September nambah. Itu ketakutan yang tidak ini karena memang masih terus bertambah. Ini salah satu data penting untuk melihat seberapa subur nih uang baru masuk ke bursa, seberapa banyak investor baru itu yang masuk ke bursa. Ini sangat-sangat penting karena uang mereka lah yang bisa jadi profit kita. Dana mereka lah, mereka yang beli Arto, yang baru bisa beli Arto di 17.000, itu bisa jadi rezeki mereka yang beli Arto di 10.000. Mereka baru masuk sekarang, beli Arto di 17.000, saya jual. 10.000, untung 7.000-nya didapat dari orang itu kan. Jadi ini pencapaian sangat baik. Kayak gitu. Dan kita juga harus harus mengakui salah satu kunci pertumbuhan dari jumlah investor BI itu datang dari sekuritas ajaib, sekuritas paling ajaib di Indonesia. Dalam umur setahun dia bisa mencapai 1 juta RDI SID ya, kalau nggak 1 juta investor dia rayakan. Sekarang dia sudah jadi unicorn. Jadi ini karena dia penetrasinya sangat berhasil ke anak-anak muda. Sekarang mayoritas investor di Indonesia itu anak-anak muda, anak-anak umur di bawah 30 tahun. Mereka kalau ini generasi yang ajaib yang rela berkorban demi kemajuan bursa saham. Demi menjaga ekosistem rantai makanan di bursa, mereka rela mengorbankan waktunya, uangnya buat kita semua.
kita buat yang sebelum-sebelumnya. Saya harap kalau Anda nonton di sini angkatan 2021 ya, saya harap ya Anda jadi yang menikmati pengorbanan mereka, bukan yang ikut berkorban. Itu. Jadi ini jumlah investornya sangat besar yang dibuat, tapi secara transaksi mereka masih cenderung kecil, walaupun transaksi anak-anak ajaib ini bisa kita jadikan acuan untuk memperoleh keuntungan di bursa saham. Jadi mayoritas investor di bursa memang tumbuh. Di sini dikatakan 80% didominasi sama Gen Z. Cuma ya, yang investor aktif per hari di bursa memang masih rendah. Masih 198.000 dari 3,4 juta. Jadi itu yang di-trigger karena beberapa orang ya masih masuk, nyangkut, udah itu nggak aktif lagi. Masuk, nyangkut, nggak aktif lagi, kayak gitu. Itu pembelajaran kedua, bahwa bursa saham itu bertumbuh sangat besar. Wajar kalau kalau kebenaran itu ditentukan mayoritas. Sekarang mayoritasnya adalah mereka. Saya bisa ngotot di sini bahwa saya trading dari tahun 2008, saya lebih tahu dari Anda. Angkatan 2008 itu paling nggak sampai 2% daripada jumlah investor sekarang. Mungkin nggak sampai 10% lah. 80%-nya, 50%-nya, 80%-nya itu mereka. Jadi saya nggak relevan di sini. Kalau ini pemilu, saya nggak relevan mengotot dengan pengetahuan saya, mindset lama dipertahankan sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Hal ketiga yang juga bertumbuh sangat subur di tahun 2021 ini adalah era pom-pom influencer saham. Era pom-pom ini juga kita tahu seiring dengan suksesnya Bapak Pom-Pom dunia Elon Musk, di mana mereka mempromot uang palsu dan lain-lain untuk mencari keuntungan dari followernya, itu juga ditiru oleh para influencer di Indonesia. Memang menyerap uang dari follower memang salah satu source of income yang saya akui sangat menarik. Kayak gitu. Sangat menarik bagi saya untuk membeli saham di bawah, saya goreng ke atas, terus saya buat video promosikan ke Anda, supaya Anda beli, saya jual saham saya ambil uang Anda. Itu sangat menarik, dan itu juga sesuatu tren yang kemungkinan akan terus bertumbuh di tahun 2022, karena influencer saham itu tentunya pom-pom influencer saham itu memang sesuatu yang yang sangat menarik, dan bagaimanapun karena mayoritas investor kita adalah generasi newbie yang belum tahu apa-apa, mereka belum merasakan uangnya diserap para influencer. Dan influencer itu juga kan nggak bilang saya akan serap uang Anda kan. Mereka lebih meng-highlight fundamentalnya bagus, teknikalnya keren, nama candlestick-nya lucu dan lain-lain, lebih meng-highlight itu dengan tujuan menyerap uang Anda. Kayak gitu, uang-uang para ini baru. Tapi di akhir tahun memang dikatakan ada ancaman pidana buat influencer pom-pom saham, cuma ya kita lihat aja sih. Saya sih skeptis, cuma ya kita lihat, mungkin ada, karena menurut saya hanya influencer yang tidak mengerti cara pom-pom lah yang bisa dituntut ke pengadilan. Karena kalau cuma ngasih nama candlestick, bilang menurut perasaan saya sih oke, disclaimer on ya, selesai. Dia nggak salah apa-apa kayak gitu. Dan ngegorengnya jangan pakai akun dia kan, ngegorengnya pakai akun orang lain, selesai kayak gitu. Cuma kita lihat aja, kita juga nggak tahu yang dia anggap ancaman hukuman pidana buat influencer kayak gimana, kayak gitu nggak ada. Kalau saya dianggap influencer, saya sendiri nggak dapat edukasinya seperti apa, kayak gitu. Nggak tahu kalau pom-pomers yang profesional diedukasi, diperingatkan kah atau enggak, ya kita lihat aja ke depan. Kayak gitu. Cuma ya memang itu sangat menarik, mempromosikan saham punya yang dibeli di bawah, goreng ke atas, nanti kita promosiin biar orang beli, kita jualan, kasih ke mereka. Bursa saham ada yang menang bawa pulang uang, yang kalah bawa pulang saham. Kayak gitu. Ini sesuatu yang pembelajaran juga, yang dulu belum ada era pom-pom saham ini. Sekarang bertumbuh semakin sehat di bursa kita. Juga keempat adalah kebangkitan saham-saham blusuk dan era blusuk investing. Jadi dulu sebelum pandemik itu bagi pemilik perusahaan itu, saya bukan bilang pemegang saham 1-2 lot, itu pemilik saham mayoritas. Dia itu sangat menguntungkan meng-IPO-kan perusahaan. Sangat menguntungkan. Pertama, perusahaannya bisa menyerap uang buat dia.
bisa membangun bisnis dan lain-lain. Udah itu mereka kan nggak ada kewajiban bagi dividen. Ya nggak usah aja dibagi, buat perusahaan aja bisa. Terus dia bisa salah satu konglomerat itu anak cucunya semua kerja di perusahaan dia yang TBK. Supaya apa? Supaya bisa dapat gaji, dapat uang jajan, dapat gaji besar karena mereka pemegang saham mayoritas kan. Jadi perusahaan itu jadi apa ya? Dia jadi hidup dari gaji, tapi perusahaan menggaji dia sebesar-besarnya. Itu bisa. Jadi dulu manfaat perusahaan itu banyak. Cuma di era pandemik ini mayoritas bisnis, belum lagi disrupsi startup, perusahaan digital, banyak perusahaan yang dalam kondisi kritis. Dalam kondisi kritis di mana nggak bisa lagi tuh, udah nggak ada untungnya lagi, udah nggak ada penjualan lagi buat bayar gaji saya. Itu susah. Sebagai owner misalnya, dulu saya hidup dari gaji. Setiap bulan saya minta gaji 12M. 12M. Kayak gitu. Setahun udah 144M. Laba perusahaan, kalau nggak ada gaji saya harusnya 150M. 144-nya saya serap ya tinggal 6M. Kenapa saya bisa gitu? Saya pemilik 60% dari perusahaan. Itu dulu. Ya 6M-nya bagi dividen lah 10% buat ini, jadi jadinya Rp3 bagi pemegang saham. Yang setengah mati mikirin laba perusahaan, untungnya berapa kayak gitu. Itu dulu. Sekarang nggak ada uang 144M buat gaji saya. Kenapa perusahaannya berhenti misalnya? Kalau perusahaan berhenti, dari mana saya dapat gaji? Saya lagi ngomong ini perusahaan-perusahaan yang terdampak sangat parah secara fundamental oleh perusahaan. Jadi karena nggak bisa cari duit itu, ya mau nggak mau, saya sebagai pemegang saham, pemilik saham 60%, saya harus memutar otak saya. Itulah masuk era blusuk investing. Di mana saham-saham busuk naik jauh lebih tinggi daripada saham beneran. Saham perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus dan lain-lain. Kenapa? Karena sekarang saya nyari duit dari ngedagangin saham saya. Yang 60% itu. Perusahaannya udah nggak bisa saya serap. Ya saya serap uang Anda dari bursa saham. Saya goreng, saya bilang, saya mau buat rencana digital, saya mau diakuisisi atau apapun kecapnya. Intinya kalau perlu saya hire influencer ternama, supaya orang Anda mau beli, saya jual. Jadi gaji saya adalah kontribusi dari Anda. Itu manfaat perusahaan blusuk bagi pemiliknya sekarang. Dulu waktu masih bagus, nggak perlu dia jual saham dia untuk dia dapat kebutuhan sehari-hari. Sekarang mungkin perlu. Karena kalau diserapin gaji, nggak ada duitnya. Gitu. Jual aset kan susah kan. Harus jualin aset perusahaan, ngapain? Jual saham aja. Kayak gitu. Dan ini juga terbukti ini saham-saham tercuan tahun 2021. Jadi Anda kalau bilang saham gorengan itu naiknya sebentar, udah itu gocap lagi. Salah. DCI dari 100 sampai 43.000 dalam waktu 1 tahun. BEPS itu naik 5.775%. BBHI naik 4.239%. Tefas naik 22.700%. Bank 2.100%. UFOE 1.500%. PANI 1.300%. DPMX 1.000%. Saya tanya, ada nggak dari perusahaan ini yang Anda tahu punya prospek, yang kinerjanya bagus, prospeknya nggak ada. Semuanya ini nih. Ada nggak perusahaan dengan PBV-nya minus di bawah 1 di akhir tahun 2020 lalu yang masuk sini? Nggak ada. Jadi memang saham-saham seperti inilah yang in sekarang. Itu makanya saya bilang kenapa saya di tahun 2021 lalu saya highlight blusuk investing, karena membeli saham blusuk ternyata bisa jauh lebih menguntungkan daripada saham fundamental bagus dalam periode yang sama ya. Bukan buat trading jangka pendek sebulan, sehari, sejam, enggak. Simpan setahun pun Anda lihat top gainernya nggak ada tuh perusahaan yang fundamentalnya bagus dan lain-lain. Bahkan di sini ada 2 bank rencana digital, bank tanpa cabang dan tanpa aplikasi. BBHI dan bank itu bank rencana digital. Itu juga pembelajaran di era kebangkitan saham blusuk itu, bank-bank fokus pindah ke bank rencana digital. Backgate Amazon untuk jadi bank digital.
Jadi punya rencana mau langganan Amazon Web Service. Bank digital itu menarik, harganya naik gila-gilaan, tapi dari riset ternyata aplikasi perbankan paling banyak dipakai tetap BCA Mobile. Jadi itu cuma lebih ke lucu-lucuan aja. Bank rencana digital itu. Bank beneran digital ya, bank baru digital. Tapi ternyata bank baru digital pun ternyata kenaikannya kalah dari bank rencana digital. Yang masih rencana, belum punya aplikasi, belum punya kantor cabang. Terus cari untungnya gimana ya, nggak butuh cari untung. Ini era baru dan yang harus Anda highlight bagi Anda yang investor, trader atau investor yang sudah lama di bursa, mayoritas orang sekarang pembelajarannya itu. Kalau Anda tahun 2017, 2016, 2015, Anda melihat bahwa perusahaan fundamental bagus, pelan-pelan harganya naik. Itu fakta yang Anda lihat, saham-saham fundamental bagus digoreng bandar, itu kebenaran yang Anda tangkap. Anda tahun 2017, tahun 2016, tahun 2010, itu yang Anda alami, nggak salah yang Anda alami, karena itu memang benar. Tapi Anda harus highlight juga, mayoritas investor sekarang hidup, setengah dari investor sekarang itu buka akunnya tahun 2021. Mereka juga mengalami sendiri, melihat saham-saham blusuk digoreng, naik ribuan persen, saham bank rencana digital yang nggak ada bank, nggak ada aplikasinya juga digoreng, naik ribuan persen. Itu juga kebenaran dong buat mereka. Pertanyaannya mana lebih banyak? Sayangnya yang lebih banyak mereka, kalau Anda masuk generasi saya. Sekarang yang lebih banyak mereka. Kayak gitu. Bank yang jadi ini juga baru-baru ini yang heboh adalah BBHI, Alobank, yang kalau Anda bilang bank ini nggak laku, nggak, ini ternyata ini laku besar. Grab, Traveloka, Buka, Salim, semua masuk Alobank. Bank apa? Nggak tahu. Belum ada aplikasi dan belum ada cabang. Ini saya highlight juga tambahan tentang bukti bahwa kinerja keuangan sudah tidak ada relevansinya sama sekali dengan digorengnya harga saham. Ini saya ambil tuh saham-saham dengan kenaikan terbesar di tahun 2021 lalu. Sepanjang tahun 2021 kan tadi ada saham-saham DCI, BEPS dan lain-lain. Ini market cap-nya DCI 116 triliun, BEPS 44 triliun, BBHI 112 triliun. BBHI itu sudah hampir menyusul kapitalisasi BBNI. Mungkin hari ini sudah menyusul. Karena ini saya ambil akhir pekan lalu. Kayak gitu. Bank, ini dua bank rencana digital udah lebih tinggi dari BBTN dan Bank Danamon. Ini bank so far baru ganti nama aja. Belum tahu dia mau ngapain ke depan. Perusahaan-perusahaan ini perusahaan berprospek besar, nggak tahu. Yang pasti harganya sudah digoreng. Tapi apakah sekarang kinerjanya gimana? Ini di total 8 perusahaan dengan kinerja saham terbaik ini, profitnya itu 545 M. Profitnya. Nah, ini total 9 bulan pertama profitnya itu. Dan market cap-nya 338 triliun. Bayangkan, 8 perusahaan dengan nilai 338 triliun cuman menghasilkan 545 miliar keuntungan. Nilai perusahaannya 338 triliun. Kalau dibulatkan jadi 1 tahun, itu pernya rata-rata 464 kali. Jadi kalau seluruh keuntungan perusahaan diberikan untuk pemegang saham baru 464 tahun, baru Anda kebayar. Kalau untungnya terus sama kayak gini, mending kalau terus sama, beberapa mungkin akan tutup 5-10 tahun lagi. Kayak gitu. Jadi bisa lebih kecil. Kayak gitu. Ini kinerja saham terbesar, saham-saham terbaik di bursa saham. Anda nggak bisa ngomong ini saham abal-abal, saham gorengan, bukan, ini saham terbaik. Gorengan itu persepsi, penilaian, judgment. Ini terbaik karena naiknya paling banyak. Itu bukan persepsi, itu benar kok. Naiknya paling banyak. Profitnya 545 miliar. Kita bandingkan dengan 2 saham perusahaan sungguhan, Unilever, HMSP, GGRM, saham blue chip yang jualannya jelas, produknya jelas, dan lain-lain. Ini 3 perusahaan ini di total, ininya 335 triliun. Jadi 8 perusahaan gak jelas, 8 perusahaan ajaib ini kalah
valuasinya 338 triliun. 3 perusahaan Unilever, HMSP, GGRM itu valuasinya 335 triliun. Jadi cuma beda 3 triliun. Tapi 3 perusahaan ini di 9 bulan pertama tahun 2021 menghasilkan 14 triliun. Dengan nilai yang sama, 8 perusahaan ini menghasilkan setengah triliun. Ini menghasilkan 14 triliun, 3 perusahaan ini. Nilainya sama. Artinya apa? Artinya ini sudah tidak relevan lagi untuk kita pikirkan, pertimbangan, kayak gitu. Nggak usah lagi mikir, ini Unilever profitnya 4,3 triliun loh. MSP 5,5 triliun. GGRM 4,1 triliun. Kok bisa harganya turun terus? Udah nggak nyambung. Bukan Anda yang dikasihkan. Anda hitungin, wah Anda dapat 4 triliun, happy. Semua orang ngitungin uang perusahaan orang, untung perusahaan orang kalau kita dikasih 4 triliun. Kayak gitu. Yang ada sahamnya turun jauh lebih banyak daripada keuntungannya. Itu pembelajaran kebangkitan saham-saham blusuk dan era blusuk investing di tahun 2021. Itu juga pembelajaran yang perlu Anda bawa di tahun 2022. Juga yang terakhir tentunya yang mungkin yang ya agak sedikit negatif dibanding tadi kan semua positif kan, saham-saham busuk digoreng, pom-pom saham tumbuh, investor tumbuh, dan stock market 2.0 semua itu relevan dengan kondisi. Cuman di tahun 2021 di tanggal 6 Desember lalu juga BI memutuskan untuk menutup kode broker. Ini ada headline CNBC, retail nangis, Bandar Pesta Pora. Ada juga CNBC, goodbye Bandar Mologi, BI akan hapus kode broker di Desember. Seperti itu. Jadi sistem JADS dirubah, ada fitur baru yang gunanya adalah untuk menutup mata investor retail dari kode broker. Tujuannya sangat jelas untuk mengurangi pengguna bandarmologi. Bahkan ini kata di Ruth BRI untuk meningkatkan market governance dengan mengurangi herding behavior. Kalau dalam ilmu bandarmologi, market governance artinya bandarma bebas. Bandar yang mengatur pergerakan harga saham dan jangan diikuti. Kayak gitu, jangan diikuti pergerakan bandar karena goalnya adalah penyerapan dana dari investor retail ke bandar kan. Itu goal bandar kan. Jadi kalau semua ngikutin retail, semua ngikutin bandar, terus dia nyerap dari siapa? Jadi itu. Jadi demi bursa yang lebih baik, kode broker perlu disembunyikan. Jadi itu realita pembelajaran yang harus kita ambil. Itu juga adaptasi, itu juga kenapa saya sibuk dalam beberapa sebulan terakhir ngelihat market karena beradaptasi. Karena bagaimanapun event saya pun saya harus mata kita harus ditutup di akhir tahun. Ketika market buka sampai market tutup. Baru bisa ngelihat bandarnya ngapain, baru nanti pas market tutup. Jadi kita harus adjust strategi kita karena bisa lihatnya pas market tutup. Kurang lebih sama kayak banyak trader-trader, investor yang saya ketahui sukses, yang mereka hanya bisa lihat market ketika market tutup. Kenapa? Karena sibuk. Bukan berarti mereka nggak pernah untung. Banyak yang saya kenal mereka untung jauh lebih besar daripada mereka yang tektok-tektok terus setiap hari kayak gitu. Nyampah di forum dan lain-lain, ikutin influencer dan lain-lain, ujungnya nggak kemana-mana profitnya. Mereka yang kerja kantoran dan lain-lain bisa untung, dan kita harus beradaptasi mendekati itu. Karena bagaimanapun saham baru, mata kita baru boleh dibuka untuk menganalisa bandarmologi ketika market tutup. So far ya saya mulai pelan-pelan menikmati, walaupun masih ada kesalnya, tapi pelan-pelan menikmati dengan kebijakan penutupan retail ini, karena bagaimanapun ekosistem bursa, rantai makanan di bursa itu yang harus dipertahankan sebesar-besarnya, itu memang prioritas utama. Saya bisa mengeluh karena saya retail. Saya bukan orang yang punya kewajiban untuk menjaga ekosistem di bursa, rantai makanan. Cuma kalau yang punya kewajiban tentunya pertimbangannya jauh lebih wise daripada saya yang cuma mikirin keuntungan saya sendiri. Saya nggak mikirin keuntungan bandar, saya nggak mikir keuntungan para owner dan lain-lain, nggak. Saya mikir keuntungan saya sendiri, jadi ya wajar lah saya ada keluhan, dan mungkin Anda pun seperti itu, tapi ya saya ajak untuk lebih dewasa lagi untuk ya ini demi bursa yang lebih baik kok. Saya yakin BEI ini demi bursa yang lebih baik. Karena buat apa bursa didirikan kalau bandar-bandar di situ rugi semua? Nggak jadi berdiri, malah tumbang bursa.
Ada satu ini aja di penjara aja kacaunya hampir setahun efeknya. Seperti itu. Jadi itu adalah 5 pembelajaran yang bisa Anda ambil di di tahun 2021. Pembelajaran ini rangkuman dari podcast kami setahun terakhir, itu yang Anda pelajari. Pertama, stock market 2.0. Jadi apa yang terjadi di perusahaan, apa yang terjadi di ekonomi, dan lain-lain itu tidak relevan lagi dengan pergerakan harga saham yang diputuskan oleh bandar. Bandar simply tidak menggunakan analisa itu lagi buat pertimbangan pergerakan bandar. Ini akhir dari era Warren Buffett yang ngeliatin laporan keuangan, ke era Elon Musk yang fokus menjual mimpi, mempom-pom saham, mempom-pom uang palsu. Itu pertama. Kedua adalah kebangkitan peningkatan jumlah investor di bursa saham. Itu juga kita nggak bisa tutup mata, itu pembelajaran bahwa sekarang mereka adalah mayoritas. Anda boleh menang pengalaman, mereka menang jumlah. Kalau di pemilu, yang menang adalah yang menang jumlah. Anda boleh merasa pengalaman, tahu politik dan lain-lain, tapi Anda satu suara. Mereka 1000 suara. Kayak gitu. Itu juga sebenarnya bagi Anda yang mengerti pergerakan mereka itu bisa dimanfaatkan buat keuntungan kita. Karena mereka ada trader-trader berani yang rela berkorban waktu dan uangnya, itu tentunya bisa kita nikmati pengorbanan mereka. Itu kedua. Ketiga adalah, lupa saya. Ketiga, era pom-pom influencer saham, ini juga sesuatu yang waspada rayuan pom-pom, ini juga sesuatu yang diprediksi akan bertumbuh di mana para influencer, memang saya pun merasakan bahwa godaannya cukup besar. Sebagai edukator kan umumnya investor retail itu pengen diajarin. Lu udah ngajarin teori banyak, kasih tahu dong harus beli saham apa. Ngasih taunya itu yang dipakai, saya beli sahamnya dulu, goreng ke atas, nanti dijual. Itu tentu sangat menggoda peluang itu. Atau simply kita di hire aja sama orang yang goreng saham, tolong pom-pom ini, tolong foto ini, tolong buat konten kayak gini supaya follower-follower lu ngikut, nanti gue guyur mereka. Itu sesuatu era pom-pom saham yang katanya akan diancam pidana, tapi kita punya satu tahun 2022 untuk melihat apakah aksi-aksi itu akan jadi dihukum atau aksi apa definisi yang akan dipidanakan, itu perlu kita lihat. Seperti itu. Itu juga tentunya kebangkitan saham-saham blusuk dan era blusuk investing seperti tadi dibahas, itu keempat. Dan kelima adalah kebijakan penutupan mata investor retail. Sebegitu powerful dan sebegitu mengganggunya analisa bandarmologi sampai sistem judge harus dimodifikasi, harus dan investor retail harus ditutup. Itu mungkin di situ juga yang kita belajar kenapa selama ini edukasi selalu fokus di analisa teknikal dan analisa fundamental. Bahkan di tahun 2022 ini investor diajarin teknikal dan fundamental. Kenapa nggak diajarin bandarmologi sama sekali? Bahkan pengguna bandarmologi bukannya di-encourage buat bertambah, tapi dipangkas supaya turun. Mata harus ditutup. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja 5 pembelajaran yang bisa Anda pelajari di tahun 2021 ini. Itu rangkuman, jadi itu yang bisa Anda bawa untuk beradaptasi supaya bisa relevan dengan kondisi market terkini, bisa trading di tahun 2022. Karena dalam 1 minggu pertama tahun 2022 ini aja sudah kelihatan tren itu semakin kuat, semakin sehat, semakin bertumbuh. Mayoritas saham yang digoreng di awal tahun 2022 ini adalah saham bank rencana digital. Kayak gitu. Yang nggak ada untungnya, kalau ada untung pun kecil, prospeknya nggak jelas, dan lain-lain. Bukan saham-saham yang untungnya besar, yang bakal bagi dividen besar nanti, dan lain-lain. Enggak, itu sudah tidak diangkat. Seperti itu. Oke, terakhir mungkin ini kebetulan ini besok hari Selasa tanggal 11 Januari 2021 kami akan mengadakan market outlook. Ya, ini terbiasa kami kalau ada konten-konten khusus kami akan buat market outlook yang isinya outlook IHSG, pembelajaran transformasi bursa saham di tahun 2021, itu materi hari ini, peristiwa yang memberikan dampak besar di bursa tahun 2022, potensi terjadinya market crash 2022 dan lain-lain. Ini pembahasan juga IPO unicorn dan tema ini market outlook 2021 ini kami beri nama era jualan mimpi, bisnis rencana digital, dan IPO unicorn.
Menurut saya itu tema market outlook di tahun 2022 nanti, era yang sangat-sangat relevan dengan kondisi, dengan era stock market 2.0. Jualan mimpi, jualan rencana digital, atau unicorn yang juga tentunya mayoritas ruginya luar biasa besar. Juga nanti ada sesi Q&A akan diadakan secara live. Kalau Anda tertarik, di link description ini ada link buat mendaftar. Acara ini tidak free, tapi diminta mengumpulkan donasi. Donasinya sesuai dengan kerelaan hati Anda. 100% uang yang terkumpul akan saya sumbangkan buat kegiatan kemanusiaan. Dan kali ini saya berkolaborasi dengan seseorang yang fokusnya membuat yang ada dalam proyek membuat camp perlindungan buat human trafficking. Human trafficking, orang-orang yang dikirim diculik dari orang tuanya, dibeli dari orang tuanya buat human trafficking. Goalnya adalah membuat camp perlindungan supaya mereka bisa dilindungi, karena banyak yang pulang dalam kondisi gangguan jiwa dan lain-lain. Itu ceritanya sangat sedih lah. Cuma saya ini intinya semua uang yang terkumpul di sini, berapapun yang Anda donasikan ya, perlakuan Anda akan sama. Anda donasi 10 juta dengan 10.000, perlakuan Anda akan sama. Tapi saya yakin Tuhan akan membalas Anda bisa berbeda. Kayak gitu. Bisa berbeda, rezekinya dari Tuhan, bukan dari saya, karena uangnya pun nggak akan serupiah pun saya pegang. Akan biasa saya tambahkan buat proyek ini. Proyek human trafficking yang proyek ini selalu dirahasiakan, karena campnya nggak boleh ketahuan di mana. Kalau ketahuan, diserang mafia. Cuma ya saya kenal saya kenal dekat, dan itu proyek yang akan kami ini. Jadi semua uang yang terkumpul, jadi Anda masuk di link di bawah, akan dijelaskan kalau Anda mau memberikan donasi, berapapun donasinya terserah Anda. Kalau Anda bisa daftar dengan transfer Rp1 pun akan dapat hak untuk ikut acara ini, dan kita akan membahas hal-hal di sini. Seperti itu. Oke. Itu aja buat hari ini. Buat video ini, thank you buat rekan-rekan. Semoga apa yang saya sharing berguna buat Anda. Sekali lagi selamat tahun baru, selamat beradaptasi, selamat berjuang di era stock market 2.0 ini. Sukses terus buat Anda di tahun 2022. Thank you.